Ulangi. Pertanyaannya ulangi. Oh, pertanyaannya ini. Apakah bisa langsung diamalkan kitab seperti contohnya ayat kursi, dua, terus soal-soal yang lain, apakah langsung bisa dilaksanakan, termasuk itu jasa amma atau harus ada gurunya secara khusus gitu? Coba soal. Ada 3 hal yang kami kutip Mbak Jadia. Ini tidak meremehkan ya. Coba kita nana. Tadi saya tuh ijazah yang di kitab kita. Dua kata-kata amah. Ya. Honestan layar. Jasa khusus. Ijazah khusus begini. Jadi doa atau aurat baik kita bagi 3 aja ya atau 4 ya. Banyak kan? Oh. Nah, ini fadilahnya orang yang cinta ilmu dapat ilmu, majelis ilmu mabruk. Banyak. 1, ada doa aurat di Quran. Tidak perlu ijazah. Ya. Tidak perlu ijazah. Karena apapun yang dibaca atau arti dan tidaknya seperti ibadah. Dia selalu yang dibaca itu akan jadikanmu jadikan syafaat tanpa perlu di kecuali kalau untuk fadhil yang lain, maka linknya ke fadhil yang lain itu kan ya Contoh terima kasih. ya monggo untuk mahabbah maka Anda harus butuh sanad. Sanad itu fungsinya apa? 1, keilmuan Anda jelas. Nomor 2, untuk menjalin power Anda kepada guru Anda, di mana Anda nanti tidak bertanggung jawab secara mandiri. Nanti tak jelaskan di belakang. 1, ad-du'a awal Quran. Jadi dia adalah doa yang afdal dan utama. Karena dari segi bacanya pun sudah dapat pahala atau artinya tidak. 2, tingkat kedua doa bil maksud. Maksud awal dari kanjeng Nabi Muhammad SAW sama yang bilang tidak. Dan itu memang dianjurkan. Tapi terkait ini adalah bukan Al-Quran, maka akan mendapatkan pahala ketika kamu akan tahu artinya. Kalau belajaran hadis oke, ada dapat dari kebaikan dari itu mungkin. Tapi kalau menggunakan doa itu selain dari Al-Quran, ada tahu artinya. 2, terkait dengan ijazah yang aman, baik dari Al-Quran atau yang lainnya. Kalau Al-Quran itu nggak berijazah, nggak perlu. Karena Al-Quran sudah mutawatir. Sampai Jibril ke Allah, Jibril ke Nabi Muhammad tak perlu. Kemudian dari kita pula. Kalau selain Al-Quran, maka kalau itu hanya sebatas untuk aurat yang biasa-biasa tanpa mengalir dari mazhab yang lain, itu ada masalah. Kenapa demikian? Yang Anda harus lihat adalah semua ilmu itu netral. Benar ya? Semua itu netral. Yang tidak menjadikan netral adalah kebetulan dan aktivitas sendiri. Bukankah hakikat ilmu sendiri itu juga netral sebetulnya? Anda kan boleh jawas. Anda mempelajari sihir yang boleh, supaya Anda tahu dari asas kerjanya sihir, di mana ketika Anda tahu maka bisa menangani cara penanggulangannya. Walaupun sihir itu rata-rata dari jin keburukan dan diharamkan, tapi hakikatnya ilmu itu sendiri itu netral, atau ilmu yang lain yang menjadikan tidak netral adalah tujuan dan hati kita, termasuk dalam hal niat. Ya, kalau dikatakan ijazah amal berarti mujiz sudah merelakan untuk dibaca siapa saja tanpa ada keterbatasan. Baik diterima melalui tulisan, baik diterima melalui
lisan ataupun yang lainnya, informasi lainnya atau yang lainnya. Apa? Dari kerelaan mujis itu sendiri untuk mengijazahkan syarat amal tanpa ada kecualian. Ijazah khusus berarti di mana mujis ada inisiatif, ada pembatasan di mana dia harus ada hubungan khusus. Ini biasanya terjadi pada mazhab-mazhab yang memang disakralkan, mazhab-mazhab yang ditentukan oleh orang tertentu, tidak bisa diberikan pada orang lain. Karena apa? Mujis tahu bahwa yang diberikan itu apabila diberikan pada orang yang tepat, ya kayak dokter memberikan obat pada orang yang tidak sesuai, apa yang terjadi? Akan terjadi komplikasi akan terjadi. Maka disinilah ketika ijazah yang khusus, maka berarti mujis seorang yang memberikan ijazah secara khusus itu dia berarti memerankan tanggung jawabnya baik secara dohir dan batin, pengawalan sebagaimana pengawalannya seorang mursyid pada salik atau sebelum akhir atau dalam mereka seperti itu. Kalau ilmu itu masuk pada mistik dan dunia gaib, maka layaknya dan seyogyanya juga harus ada pengawalan. Karena apa? Ketika kita masuk pada hal dunia gaib, maka rentan sekali ada talbis, ada pengkacauan, di mana nanti gurunya sendiri dan menarjahnya sendiri, apakah itu merupakan yang muncul dari seorang murid merupakan kebenaran, apakah penserongan, apakah talbis dari makhluk yang jahat. Seperti itu. Apa yang ditanyakan? Coba kira-kira. Kadang-kadang ada seorang melakukan, saya membaca ayat kursi satu hari 100 kali. Dari kutipan Bapak dan dilakukan, makanya tidak bisa mengantisipasi, akhirnya akan jadi kesenjangan. Berarti tidak ada yang mengawal. Kalau ayat kursinya dia akan selalu netral. Kemudian terkait ada bilangan itu bilangan yang tentunya bilangan yang disakralkan yang biasanya dikaitkan dengan kronologi atau sejarah. 3 misal bilangan witir. 7 langit ke-7 dalam Jawanya ada 7. Pitungan. Kemudian 11 itu kalau dalam Jawa adalah kawelasan. Ada 17, ada 21, ada 41, ada 70, ada 113, ada 700. Itu selalu dihubungkan dengan sakral, di mana dari kesakralan bilangan itu akan dalam Jawanya ada istilah ngalap sempono, tafaul, ngalap berkah. Ngalah berkah itu biasanya dihubungkan dengan yang peristiwa yang bersejarah yang berkah, supaya keberkahan yang terjadi di masa lalu juga akan terjadi pada masa sekarang yang kita lakukan terkait dengan bilangan. Sehingga terkait ini ayat kursi yang digunakan untuk yang lainnya berarti bukan hanya sekedar fadhail ta'abbud dalam rangka membaca Al-Quran. Maka kalaupun ada hal lain, maka harus ada pengijazat. Fungsinya untuk apa? 1. Rabitoh, hubungan antara rohani, antara murid dan guru. 2. Ada pengawalan, 3. Bentuk tanggung jawab mujis kepada muridnya, di mana ketika kita masuk pada dunia spiritual, maka banyak kekacauan. Diharapkan tidak yang diharapkan panggilan tadi laprak mengklaim begini. Karena apa? Pengacauan di dalam dunia mereka sangat ketat. Seperti itu. Sponsor sudah terlalu lebar masalah ini, karena ada teman-teman belakangnya cenderung ke situ orang Dibimbing. Berarti yang amal enggak. Ya. Kita tugasnya itu tidak taklim, tapi juga untuk mentarbiyah. Kalau dalam persyaratan yang disampaikan ada syekh, jadi seorang pengajar ada juga seorang murabbi. Kalau sudah dikatakan murabbi,
berarti hubungan dengan rohani. Hubungan rohani maka terkait dengan spiritual, perjalanan spiritual, di mana kita bertanggung jawab mengantarkan antara murid kepada Tuhannya dengan selamat. Oke? Makasih atas semuanya. Semoga menjadikan manfaat bagi yang lainnya. Dan saya kira pertanyaan itu dalam dunia ini tidak ada pertanyaan yang pertama kali. Tentunya dia akan selalu berputar. Jika ada pertanyaan seperti ini, akan selalu. Ini dapat kita baca, maka apa yang kita baca suatu kita butuhkan pasti itu ciri kodam malaikat dilala ujuk-ujuk ya kok no kata-kata aja kita Oke, Pak. Marek rambutnya yang marek kan gitu. maka dari itu dalam ikan kan disampaikan jangan engkau mencari karama sementara Tuhan menghendaki istiqomah, ya kan? Itu pentingnya istiqomah. Cukup dari sama dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.